Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholatu wa da'wat wa huwa yaqbalu taubatan ibadihi syai'at. Allahumma sholli ala khairil anam wa alihi wa sahbihi sahibul ulumi wa alikum amma ba'd. Sama-sama selalu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, karunia-Nya kepada kita semua, yang mana pada malam hari ini kita diberi kesempatan, diberi kesehatan, diberi kebahagiaan untuk menghadiri rutinan online bersama SMI Gita Fitri. Sholawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan Nabi Agung kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya dan keluarganya dan para pengikutnya yang setia. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi teman-teman semuanya, terima kasih banyak kepada Bu Bintan, Teh Fitri yang selalu memotivasi kita, memfasilitasi kita untuk terwujudnya kajian rutin online pada malam Jumat hari ini. Pada hari ini Kamis 30 November 2023, insya Allah akan pematerinya yaitu Bang Rusdi dari KSPI dengan tema pasang surut kehidupan dan kemenangan dalam perjuangan. Baik, sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan dengan yasinan bersama sahabat kita Ibu Bintan dari Makau. Setelah itu kita lanjutkan dengan tema pasang surut kehidupan dan kehidupan dalam perjuangan. Insya Allah kita lanjutkan dengan diskusi dan penutup. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu kita persilakan sahabat kita Ibu Bintan untuk memimpin yasinan. Tafadhol masykurah Bu Bintan, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Teh Mira atas waktu yang diberikan. Alhamdulillah bisa mengikuti SMI setiap malam Jumat baca Yasin. Semoga fadilahnya kita selalu mengiringi keberkahan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه بإمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون
قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مخضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير عزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرئهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعامه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهليهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولا هم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم
سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا يوم أيها المجرمون ألم أعهد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا فأنا يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا عناما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مخضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Demikian tadi bacaan surat Yasin. Semoga keberkahan selalu mengiringi kita semua dan semoga hajat kita dan doa-doa kita untuk memenangkan Bapak Anies dan Ibu Kurniasih sebagai DPR luar negeri semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Amin, ya amin, rabbal Allah alamin. ya Rabbal Alamin. Qabulan 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 fi doaana. Terima Amin. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma rahmah bil-Quran. Jazakallahu khairan kepada Ibu Bintan. Semoga apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau doakan, qabul. Karena ini untuk kita semua ya teman-teman. Dan semoga beliau pun mendapatkan kebahagiaan, kemaslahatan, amal jariah, begitupun kita yang mendengarkannya. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, sudah larut malam juga, kita lanjutkan kepada materi yang kita tunggu-tunggu. Alhamdulillah, selamat malam Pak. Ini sebentar ada gangguan. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk kami semua. Sama-sama kita langsung ya teman-teman. Pasang surut kehidupan dan kemenangan dalam perjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dan tempat dan waktu kami persilakan kepada Mas Bung. Ya, terima kasih Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna
Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur bagi Allah. Alhamdulillah pada malam yang berkah ini kita bisa silaturahmi kembali dalam rangka untuk memantaskan diri kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendapatkan segala pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam rangka senantiasa kita untuk meningkatkan kapasitas kita, keilmuan kita, dan juga terus memperbaiki diri kita dari apa-apa yang kurang, apa-apa yang selama ini mungkin kita masih kekurangan di mata Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah SAW, uswah kita, qudwah kita, teladan kita. Yang insya Allah kita semuanya istiqomah berada di jalan juang, di jalan dakwah, sehingga pada akhirnya kita juga pantas untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ya, teman-teman yang saya hormati, panitia, dan juga teman-teman yang dari Hong Kong, dari Macau, dari mana lagi nih yang hadir nih? Dari Hong Kong dan Hanya Hong Macau. Kong, Macau. Ya, Ya, belum ada yang lain lagi. belum ada yang lainnya. Dari Indonesia mungkin. Dari Indonesia ada juga, Masya Allah. Ya, hari ini kita sengaja ngebahas tema yang berkaitan dengan diri kita ya. Sengaja saya hari ini nggak pakai PowerPoint biar kita bisa lebih santai, lebih rileks ya. Terkait dengan pasang surut tentang kehidupan kita, juga termasuk tentang kemenangan. Karena ini menjadi penting ya, karena memang jelas dalam berbagai ayat-ayat Allah bahwasannya memang hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah proses ujian terus-menerus, cobaan terus-menerus dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah lulus dari bab sabar, nanti insya Allah beralih ke bab syukur. Sudah selesai di bab syukur, kita akan ke bab istiqomah. Sudah bab istiqomah, kita akan terus ke bab-bab yang lainnya lagi. Nah, ini adalah satu karunia Allah ketika memang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya kita berharap yang musibah yang kita lalui semoga itu bukan sebuah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, tentunya kita semua ya karena kita rata-rata sudah berumur nih ya, minimal di umur 25 ke atas lah. Mungkin di sini ada yang 50 mungkin. Ya tentunya semakin banyak umur kita, semakin banyak pengalaman hidup kita, baik yang sifatnya personal atau yang sifatnya tentang kemasyarakatan, tentang keorganisasian, atau bahkan terkait dengan negara dan politik ya. Nah ini tentunya teman-teman punya semua, sehingga kita nanti pada akhirnya bisa saling saling mengingatkan, saling berbagi tentang pengalaman hidup kita, termasuk pengalaman spiritual yang kita alami. Karena memang ya agama itu salah satunya adalah sifatnya adalah bagaimana kita terus sama-sama saling mengingatkan. Nah, dalam perjalanan hidupnya, di antara kita bisa jadi ada yang pernah jatuh ke titik terendah, ya. Pernah jatuh ke titik terendah, kita mungkin pernah mengalami ya, secara pribadi, baik itu sejak kecil atau remaja atau bahkan ketika kita sudah berkeluarga, ya kita pernah mengalami satu fase yang titik rendah, atau juga sebagian mungkin ya hidupnya biasa-biasa aja, nggak pernah jatuh, nggak pernah naik juga. Dan sebagian di kita mungkin juga ada yang pernah mengalami sebuah fase kejayaan, sampai berada di puncaknya ya, dalam konteks dia punya harta yang cukup banyak, atau dia punya keilmuan yang cukup banyak, atau dia punya posisi organisasi yang cukup penting gitu kan, yang membuat dia itu tinggilah posisinya lah. Tapi satu sisi dia pernah juga mengalami satu fase yang dia nggak punya uang sama sekali, buat besok makan juga susah, buat anaknya sekolah juga susah, mau bayar listrik susah gitu. Atau dia pernah satu fase ketika dia direndahkan oleh orang lain, dihinakan oleh orang lain, dicaci maki oleh orang lain, ya. Nah itu semua adalah suatu suratullah, ya, karena memang dalam surat Ali Imran 140 itu sudah Allah jelaskan, yang intinya adalah bahwasanya Allah pergilirkan
Allah pergilirkan kemenangan ya, kemenangan, kesuksesan, keberhasilan kepada setiap hambanya. Kenapa Allah pergilirkan? Karena emang nggak selamanya kita senantiasa di atas. Kalau senantiasa di atas, hidupnya datar-datar aja, atau di tengah terus, atau di bawah terus. Nah, esensinya adalah kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil pelajaran, mengambil hikmah ketika kita sedang di bawah seperti apa sikap kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, ketika kita di tengah seperti apa, dan juga ketika kita di atas itu seperti apa. Nah, dalam surat Ali Imran dijelaskan pesannya adalah bahwasannya kita Allah mempergilirkan sesuatu. Artinya adalah kalau kita di bawah terus, kita nggak usah khawatir. Suatu saat kita akan di atas, seperti sebuah roda ya, sebuah roda berputar. Nah, itulah kehidupan. Kita pernah di atas, kita pernah di tengah, dan juga kita pernah di bawah. Yang di bawah insya Allah akan suatu saat akan Allah tempatkan di atas. Dan sebaliknya, yang di atas suatu saat akan Allah berikan posisi dia di bawah. Nah, ini yang menarik dalam Islam, dimanapun berada, kita harus siap ya. Karena hidup ini adalah perjuangan, maka sedari awal kita harus siapin mental yang kuat tuh, ruhiyah yang kuat, agar apapun yang terjadi di hari esok kita udah siap, gitu kan. Ya, dalam banyak ayat ya di Al-Baqarah terutama dan di surat lain, teman-teman nanti bisa baca tuh ayat yang isinya adalah wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya, itu ayat diulang hampir 10 kali lebih. Karena ayat ini adalah ciri orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang udah bahkan wali ya, di dalam beberapa ayat itu ciri-ciri wali Allah itu atau ciri-ciri orang beriman, ciri-ciri orang yang istiqomah, ciri-ciri orang yang hebat intinya adalah dia tidak pernah takut akan masa lalu, dia tidak pernah takut akan hari esok, dan dia tidak pernah bersedih akan masa lalu, ya. Wala haub, ya, dia tidak takut, wala haubun alaihim wala hum yahzanun. Nah, janun ini kan katanya dari la tahzan, jangan bersedih, ya. Jadi takut dan sedih itu adalah satu problem besar bagi hidup kita, bagi diri kita gitu. Artinya orang yang masih punya rasa takut akan hari esok, ya dia takut nggak makan, dia takut nggak ngapain lah, ya. Dan kedua adalah dia masih senantiasa bersedih akan masa lalu, maka orang ini nggak akan pernah bahagia, maka orang ini nggak akan pernah sukses, maka orang ini nggak akan pernah berhasil, orang ini nggak akan pernah menjadi pemimpin yang hebat, nggak akan pernah. Tapi kalau dua modal ini dia miliki, dia tidak pernah sedih akan masa lalu, apapun masalah yang dihadapi, gitu kan. Ya, dan dia tidak pernah takut akan hari esok, ya, seberat apapun, walaupun masalah yang di depan mata adalah misalkan kita harus kehilangan harta, kita kehilangan orang terdekat, kita kehilangan apa-apa yang kita cintai. Nah, itu kira-kira apa namanya ciri-ciri bagaimana kita bisa sukses. Nah, dalam surat yang lain, dalam surat Al-Baqarah ya, surat 214, 155, ya jelas disampaikan pesannya adalah, dan juga di surat yang lain-lain lagi tentang hidup ini adalah ujian. Ya, apakah kamu mengira kamu akan dibiarkan begitu saja masuk surga? Apakah kamu mengira kamu dibiarkan begitu saja kamu mengatakan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini ujian. Jadi dari ujian satu ke ujian berikutnya, ya. Yang paling gampang ya kalau buat para ummahat ini adalah kisah Siti Maryam. Siti Maryam adalah wanita termulia di muka bumi ini, salah satu wanita termulia di muka bumi ini. Ketika dia senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kemudian Allah berikan, Allah karuniakan kepada Siti Maryam dalam rangka untuk terus ditingkatkan derajatnya kepada Allah. Nah, dalam rangka untuk meningkatkan derajatnya kepada Allah, ternyata Allah kemudian memberikan dia ujian yang luar biasa. Ketika dia mempunyai anak, ya, ketika dia bisa hamil, punya anak tanpa seorang laki-laki, tanpa seorang suami. Kira-kira gimana tuh teman-teman tuh? Ya, siap kan tuh, bunda, para bunda nih, dikasih anak sama Allah, tapi kemudian tanpa suami.
Siap nggak? Halo? Ya, zaman sekarang kan Ya, banyak hujatan. banyak hujatan. Itu Ya, kan, ya ujian itu, kalau zaman dulu. Bunda ya, zaman dulu zaman sekarang sama aja. Nah, kisah-kisah tentang nabi-nabi yang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu ya, kan ada cerita tentang nabi, ada cerita tentang tadi Siti Maryam, tentang keluarga Lukman, itu rata-rata surat Makiyah. Surat Makiyah itu adalah surat yang turun di Mekah fase sebelum Nabi hijrah. Kan Nabi itu berdakwah 23 tahun ya, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Mantap. Nah, 13 tahun di Mekah itu baru Tampuk ya, turun Pak? perintah sholat. Turun Tampuk. perintah sholat. Ayo, Baru turun makan perintah apa? sholat itu baru Suka tahun-tahun sapuro. Suka sapuro. ya, ya. Lanjut ya, ini mohon yang tadi bersuara. Nah, surat Makiyah ini isinya apa? Rata-rata tentang kisah-kisah dari mulai kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Nuh, ya kisah Nabi Isa dan seterusnya. Apa esensi dari kenapa Allah menurunkan Quran itu 30%-nya adalah kisah-kisah para nabi, sejarah-sejarah para nabi yang isinya apa? Isi tentang perjuangan, pengorbanan ya para nabi-nabi. Nah, karena tadi hidup ini adalah proses ujian tanpa henti sebagaimana nabi-nabi yang nabi-nabi alami itu. Nah, makanya nabi-nabi itu luar biasa ya. Ada Nabi Ayub yang diberi sakitnya tanpa henti, ada Nabi Musa yang dia sejak lahir ibunya khawatir akan dibunuh oleh Firaun, kemudian dia tinggal di istana bersama Firaun, kemudian pada akhirnya dia harus melawan Firaun, bahkan dia harus meninggalkan istana dan kemudian dia hijrah ke Madian karena dia setelah membunuh dia kemudian dikejar-kejar menyelamatkan diri. Ya, ada lagi kisah Nabi Isa yang harus disalib. Ada lagi kisah Nabi Ibrahim yang dia harus berhadapan dengan bapaknya dan juga kaum-kaum kafir gitu kan. Dan juga terakhir Nabi Muhammad ya. Nah, makanya ada nabi-nabi yang kemudian bergelar apa tuh? Bergelar ulul azmi. Yaitu nabi-nabi pilihan. Nabi-nabi yang dia mempunyai kekuatan kekuatan ruhiyah, kekuatan hati yang luar biasa, azmi, azam, ya, ketabahan yang luar biasa lah. Nah, itulah hadiah dari Allah. Nabi-nabi itu diberikan hadiah yang luar biasa, diberikan derajat yang luar biasa, karena senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini yang tidak mudah gitu kan ketika apa namanya mereka terus diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, nabi-nabi itu bukan cerita dongeng. Nabi-nabi itu cerita tentang fakta dan contoh bahwasannya ya seperti itulah. Kalau kita mau mendapatkan ampunan Allah, kita ingin mendapatkan surganya Allah, kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, maka itu caranya seperti itu tuh kalau uji. Makanya di surat yang tadi saya sampaikan, Allah akan menguji kita, ya Allah akan menguji para rasul sampai para rasul itu kemudian berdoa, ya Allah, sampai kapan ujian ini kita lalui, kita hadapi, dan kapankah pertolonganmu akan datang gitu. Nah, insya Allah kan, Nabi Ibrahim ketika dia mau dibakar, datang pertolongan Allah, apinya kemudian reda. Nabi Musa ketika dikejar-kejar oleh pasukan Firaun, kemudian tongkatnya bisa membelah sungai Nil segala macam. Nabi Muhammad juga seperti itu, ketika dia dikejar, diselamatkan dalam gua. Dan hampir semuanya, insya Allah, kalau kita yakin sama Allah, ya kita yakin sama Allah, apa seberat-beratnya ujian, insya Allah pasti ada jalan keluarnya. Ya, sampai kapan kita akan diuji walau alam, karena akan terus apa namanya diuji satu persatu hari demi hari lah gitu kan. Nah, ini yang menjadi sebuah pembelajaran bagi kita sekali lagi kalau kita mau tinggi derajat kita di sisi Allah, maka kita harus siap menghadapi ujian keimanan, ujian harta, ujian anak,
ujian keluarga, ujian jabatan ya, dan seterusnya lah. Makanya kajian-kajian ini sengaja saya lebih menitik beratkan kepada problem-problem keseharian kita agar kita kemudian istiqomah. Nah, di dalam perang Uhud juga ya, tadi Allah perkirakan kemenangan tuh. Kalau di perang Badar kita menang, di perang Uhud kita ya Nabi sampai giginya patah, copot segala macam dalam perang Uhud ya. Di perang Uhud juga sebelumnya terjadi sebuah pengkhianatan, ada sepertiga pasukan Muslim yang kemudian tidak berangkat, tidak jadi berangkat. Itu sebuah potret di zaman Nabi ada pengkhianat, ya. Jadi kita nggak usah nggak usah sedih ketika ada teman kita yang kemudian tidak bersama kita lagi. Sedih boleh, tapi jangan terlalu ya. Latah jangan tadi walahu pun alaihim walahum ya, jangan terlalu sedih. Karena Nabi juga ada beberapa pamannya yang tidak masuk Islam. Begitu juga Nabi Nuh, anaknya tidak masuk Islam. Ya, nabi-nabi yang lain juga sama seperti itu. Ya, Nabi Nuh bahkan tidak ada hujan, sama Allah disuruh bikin kapal yang sangat besar. Dicemooh lah Nabi Nuh oleh umatnya lah. Ya, Nabi Muhammad juga sama. Dia orang yang terkenal jujur, tapi ketika dia mendapatkan amanah menjadi nabi dan menjadi rasul, orang kemudian hilang kepercayaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ini ujian nih. Orang yang biasa jujur kemudian tidak dipercaya, ini sebuah ujian. Nah, kemudian dalam surat Al-Qasas juga ayat 5 ya, Al-Qasas ini banyak bercerita tentang Nabi Musa. Nah, teman-teman juga ini satu inspirasi nih. Di ayat 5 itu Allah akan memberikan karunia berupa kepemimpinan dan kekuasaan kepada orang-orang yang tertindas. Ya, jadi kalau selama ini ya kita nih teman-teman di pekerja migran, saya juga di aktivis buruh di Jakarta secara umum, kita nggak usah khawatir tuh. Insya Allah suatu saat nanti teman-teman kita semua dan bahkan kita, Allah akan berikan karunia tuh. Suatu saat nanti dari teman-teman pekerja migran mungkin ada yang jadi menteri sosial, apakah menteri tenaga kerja atau minimal adalah yang ngurusin tentang migran. Nah, itu terjadi ketika di zaman Rasulullah. Ya, di zaman Rasulullah itu luar biasa. Dan juga tadi yang di Al-Qasas tentang kisah Nabi Musa. Di zaman Rasulullah, teman-teman, ketika hijrah itu kan para sahabat tidak membawa apapun, tidak membawa hartanya ditinggal, terutama yang orang kaya seperti Abdurrahman bin Auf, kemudian Abu Bakar Siddiq dan sahabat-sahabat mulia lainnya. Mereka benar-benar miskin dan juga hampir semuanya miskin, walaupun ditolong oleh teman-teman saudara-saudaranya dari Madinah, tapi tetap banyak yang miskin. Sampai Abu Hurairah itu sering pingsan, sering dianggap epilepsi gitu kan, karena jarang makan. Tapi ketika mereka bersabar, satu persatu kemudian mereka menjadi pejabat. Ya, Abu Hurairah menjadi pejabat di Madinah, ya Amr bin As di Mesir, saat Abi Waqqas di Persia dan seterusnya lah. Pasti Allah akan berikan karunia. Tinggal sabar. Maka kata Rasulullah, ya yang ditakutkan itu adalah bukan musuh. Yang ditakutkan justru ketika dunia dibentangkan oleh Allah kepada kita, maka satu persatu pasti nggak tahan godaan itu. Kalau kekuasaan, uang sudah di depan mata, satu persatu pada banyak yang berguguran lah. Nah, ini adalah satu pembelajaran, sekali lagi adalah Allah pergilirkan kemenangan, Allah pergilirkan kekalahan, Allah berikan kenikmatan, Allah berikan kesusahan, ini dalam rangka untuk kita semuanya mengambil pelajaran dan ibroh. Dan kemudian, apa yang dilakukan oleh Musa ketika dia membunuh, dia bertobat. Dia bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Nah, sehingga kemudian Allah memaafkannya dan memberikan solusinya. Nah, kita juga sama. Kalau kita diuji oleh Allah, kita harus banyak-banyak beristighfar. Bisa jadi ini adalah azab dari Allah. Bisa jadi ini adalah kita kemarin kurang dekat sama Allah, kurang berdoa, kurang banyak sholat, kurang banyak bantu orang lain. Nah, salah satu solusi yang lain adalah dalam rangka kita terus dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya para kiai kita, ulama kita, dan juga Rasulullah menyampaikan pesan, sering-seringlah membantu orang lain. Sering-seringlah
membantu hajat hidup orang lain, ya. Bahkan dalam banyak hadis, bahkan Musa pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, di mana saya bisa menjumpaimu? Jawaban Allah adalah, carilah aku di mana orang-orang susah berada. Nah, dalam Islam jelas bahwasanya sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain, ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan apa sebaik-baik amal? Sebaik-baik amal adalah amal yang menghilangkan kesusahan orang lain. Dan bahkan sholat satu malam itu malam penuh itu lebih mulia. Kita bisa membantu orang lain ketimbang sholat satu malam. Nah, ini yang perlu kita lakukan ketika memang kita sekalipun ya kita dalam kondisi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya kekurangan harta, ya kita mungkin hanya punya uang tinggal 10.000 atau 20.000 atau hanya 50.000, tapi ketika ada orang lain yang teman kita belum makan, mendapatkan ujian yang lebih parah dari kita, maka berbagilah. Walaupun kita pun masih kurang gitu kan. Karena Allah mencintai orang-orang kaya yang rajin bersedekah, tapi Allah lebih suka orang miskin yang bersedekah. Dan itu adalah, sekali lagi adalah, ya penuhi hajat-hajat saudara kita yang mereka berhajat. Insya Allah Allah akan memenuhi segala hajat kita. Ya, jangan sampai kita merasa, oh kita aja belum kelar dengan diri kita kok. Nah, enggak. Solusinya bukan gitu. Solusinya adalah kalau kita mau selesai dengan diri kita, bukan kita mikirin diri sendiri, tapi kita juga harus membantu orang lain. Dan bahkan para ustadz kita mengatakan, ya kita harus terus diuji tuh. Diuji, kalau diuji harta nih, ada aja tuh. Lagi kita nggak punya uang, tiba-tiba ada teman butuh uang. Lagi kita nggak punya uang, tiba-tiba telepon dari kampung kita, ada yang butuh uang, yang memang butuh gitu kan. Nah, ini ujian kita tuh. Dalam rangka tadi, pada akhirnya siapa yang lebih kita cintai? Apakah harta kita, apakah jabatan kita, apakah keluarga kita dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya berharap teman-teman bisa sharing ya. Sharing tentang keseharian teman-teman yang punya pengalaman. Oh ya, saya pernah jatuh, terus kemudian bagaimana bisa bangkit dan bagaimana solusinya lah. Itu mungkin dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Amira, Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rusdinya udah beres teh. Monggo. Iya, teman-teman barangkali ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan. Silakan. Dari Teh Fitri mungkin membutuhkan semangat pemilu, bagaimana caranya mungkin. Adakah Nah, dilema Iya, dalam melakukannya mungkin dari Teh Fitri sendiri? iya, dilemanya ini kurang dorongan dari atasnya nih Pak. Edukasinya Apanya harus didorong, Teteh? Sekarang udah edukasi. pemilu. didorong. Oh ya, ini banyak yang teman ini kan banyak teman-teman baru gitu. Belum paham apa itu canvassing. Kira-kira bisa menjelaskan sedikit ya Pak apa itu canvassing gitu? Curhat ini ya. Ya, ya. Iya. Mungkin begini Pak, mungkin Minta secara berbagi global, ilmunya saja. mungkin secara globalnya itu sebenarnya canvassing itu apa? Mungkin terlahir dari pertanyaan Teh Fitri itu adanya perbedaan dari yang zaman dulu sama sekarang gitu. Mungkin beliau ingin tahu secara global gitu, secara umum itu canvassing itu artinya apa sih gitu, seperti itu. Mungkin kalau untuk canvassingnya itu sendiri kan tiap periode atau mungkin tiap partai atau mungkin tiap kelompok itu mempunyai cara yang berbeda-beda. Mungkin begitu Mbak Rusdi. Betul nggak Mbak Fitri? Kalau yang dipahami Iya. apa nih? Passing itu. eh Menurut pengalaman saya kan dulu kan kalau canvassing itu kita kayak semacam sosialisasi pemilu dan mengenalkan calon-calon jargon-jargon kita Pak Presiden, partai dan caleg gitu Pak gitu. Seperti itu.
Ya, ya, canvassing itu intinya adalah baik di politik maupun di marketing ya, itu memang door to door, eh, datang ke satu titik dalam rangka tadi itu, dalam rangka untuk sosialisasi atau dalam rangka untuk eh, kita mendapatkan simpati dari pemilih, dari warga lah. Kalau dalam bisnis, istilah canvassing tuh buat sales ya, sales marketing ini, dia pakai juga tuh canvassing. Misalkan dia sales susu atau sales apa ya, sampo misalkan gitu kan. Nah, dia kan passing tuh ke satu toko ke toko lain gitu kan. Dalam bisa kegiatan macam-macam ya, bisa dia memberikan brosur, bisa dia memberikan diskon, dia memberikan hadiah, bisa memberikan macam-macam lah. Intinya memang dia menyapa, kemudian intinya ujungnya bisa closing. Kalau bagi marketing, ya bagaimana pada akhirnya toko-toko tadi jadi pelanggan dia. Nah, buat kita dalam konteks canvassing ini ya door to door tadi menyapa. Door to door bukan hanya door to door ya, tapi intinya menyapa lah. Kita ketemu masyarakat dari satu tempat ke tempat lain ya dalam rangka untuk bagaimana kemudian mereka bisa memahami apa yang menjadi tujuan perjuangan kita, memahami PKS itu apa, memahami siapa capres kita, Anies Rashid, kemudian siapa caleg-caleg kita, ada Dr. Hidayat, ada Ibu Kurniasi, Dr. Iqbal, dan seterusnya. Nah, itu memang canvassing menjadi salah satu cara ya, cara dalam pemenangan. Nah, ada plus minusnya. Nah, selain canvassing, juga ada hari ini juga berkembang istilah sosial media. Ya, sosial media. Masing-masing punya kelebihan ya. Kalau canvassing kan kita harus nyiapin waktu luang, Nah, saya di Hong Kong atau di Makau gimana tuh? Waktu luangnya ada nggak tuh? Hari Setiap libur, libur Pak, hari Minggu. hari libur, hari Hari Minggu. hari Ahad ya. Nah, hari Ahad Ya, betul. teman-teman apa namanya datang ya, gitu, menyapa dan segala macamnya. Kelebihannya jadi ini, ada kelebihan kalau kan passing itu dibanding dengan yang online. Kelebihannya adalah ya kita bisa ngobrol langsung. Secara emosional kita bisa lebih dekat karena bisa ketemu muka, bisa bersalaman, bisa ngobrol, saling dan metode juga bisa saling apa namanya kita makan bareng, ya lebih enak, lebih cair lah, ya. Tapi problemnya adalah ya tadi hanya bisa dilakukan seminggu sekali, hanya bisa dilakukan kalau ada dana. Kalau cuma 1-2 orang mungkin teman-teman masih bisa lah dananya masih tercover 1, 2, 10 orang. Tapi kalau misalkan jangkauannya harus udah ribuan di Hong Kong Ribuan dia. berapa Ribuan Pak, jumlah TK ribuan Pak. Mas, di Ratusan Mas, ribu. dana itu dana apa ya Pak? Terkait dana itu maksudnya gimana? dana itu mulai dari bikin flyer, bikin stiker, atau bikin Atribut kaos, kebutuhan. bikin ya atribut ya, atau bikin souvenir, atau juga Hmm, buat apa namanya brosur. buat brosur ya, flyer tadi brosur flyer, termasuk adalah buat makan minum segala macam gitu. Nah, itu butuh biaya, tapi memang efektif, lumayan efektif tuh, ya. Substansinya bahkan substansinya bukan lebih kepada bukan sekedar makan-makan atau bingkisan, ya, atau bukan kepada jumlah apa namanya sesuatu yang akan kita kasih sebagai hadiah. Itu penting. Tapi yang lebih penting adalah ketika kita kemudian kita bisa ramah, kita Hmm. ramah kepada teman-teman kita itu dan mereka simpatik. Itu yang lebih lebih dahsyat sebenarnya, ya. Ketika teman-teman datang menerangkan, bukan hanya menerangkan kita dari PKS, tapi kita pelajari dulu tuh. Teman-teman mesti pelajarin, ya mau nggak mau ya, dalam canvassing ini mesti belajar psikologi audiennya seperti apa tuh. Psikologi teman-teman yang mau kita datengin, mereka tipikalnya seperti apa, mereka dari suku mana, mereka suka apa, segala macam. Kita perlu tahu dulu tuh. Jadi buat ngobrolnya, oh enak nyambung nih. Nah, bukan hanya nyambung, tapi juga perhatian. Kita perhatiin mereka, apa problem mereka, apa yang menjadi kendala mereka. Kita mencoba membangun empati. Ya, jadi
dua nih kalau dalam canvassing. Pertama, tadi bagaimana kita bisa membangun kedekatan secara emosional, walaupun baru ketemu, tapi terasa deket lah. Nah, itu enak tuh, cakep tuh. Nah, yang kedua memang kita perlu ngasih sesuatu hadiah ya. Hadiah itu macam-macam Souvenir. ya. Apakah sekedar kipas angin, apa sekedar gunting kuku, apa kaos, ya apa jilbab, ya itu macam-macam lah ya gitu kan. Tapi intinya Simbolik memang mungkin ya. kalau Lebih ke simbolik iya supaya mereka ingat gitu. supaya ingat. Nah, ingat itu Akan macam-macam tadi produk ya. yang kita tawarkan atau kita Betul. jajakan mungkin. Jadi Nah, secara garis besar mungkin mengenalkan dan closingnya mengajak ya. Hingga bergabung gitu closingnya ya, Pak. mengenalkan, mengajak, closingnya mereka endingnya mereka dukung kita. Iya, 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 betul, betul. Nah, tapi Secara kan ada yang bisa langsung, ya, ada yang bisa langsung, tapi juga butuh 2 kali ketemu kadang-kadang tuh, nggak bisa langsung closing gitu. Dan harus sabar, jangan buru-buru. Nah, ya, makanya kita, nah, karena yang kita sentuh ini hatinya orang gitu kan, hatinya manusia, maka sebelum sebelum canvassing banyak berdoa sama Allah. Ya Allah bukakanlah apa hati saudara-saudaraku nih yang akan mau saya kunjungi. Ya Allah permudahlah supaya saya bisa berkomunikasi dengan baik iya, dan mudahkan efektif. dalam komunikasi Ya. dan menyampaikannya gitu. Nah, karena kita sekali lagi ya, tugas kita hanya berusaha semaksimal mungkin. Masalah hasil itu urusan Allah. Andai kata nanti mereka cuekin kita, ya udah kita nggak usah khawatir, nggak usah baperan. Andai kata mereka kemudian malah nyerang kita, kamu apa sih di BKS-nya apa sih? Gitu. Atau sebaliknya, ada yang sangat senang. Tumben nih ada partai yang mau datang. Kami juga di Jakarta seperti itu. Ada yang memang mereka senang banget didatengin. Nah, memang kalau dikasih hadiah itu lebih mudah tuh cara Iya, masuknya, iya, cara iya. masuknya lebih mudah. Walaupun hadiahnya kita tuh kadang kalau kan passing itu ya, hadiahnya cuma dikasih apa tuh sunlight kecil yang harga 2 Hmm. ribuan atau dikasih kopi saset, kopi kapal api saset atau kopi Indo Cafe. Murah itu Iya, cuma Indokafe 1 ribuan. gambarnya Pak Anies gitu. Nah, nanti di stikerin Pak Anies. Ya, Kasih atau stiker kalau mau gitu ya. Ada stiker nah PKS gitu kan ada atau stiker calegnya. PKS-nya gitu. Nah, Oh itu iya, ya. apa-apa. Itu tinggal dijadwalin aja. Kan ini kita tinggal 70-an hari lagi nih. Nah, kira-kira teman-teman punya waktu luang nggak tuh? Ya, dijadwal aja dibagi-bagi timnya Iya, ada kemana ide dan tuh, Teh Fitri. Eh, Bikin minta stiker, solusinya gini. Ya, bikin bentar, stiker bentar. sendiri, Teh Fitri bikin stiker. Di sananya PKS, Pak Anies sama Bu Fida. Tempelin aja gitu. Eh, itu saya Iya, nggak tahu ada dananya nggak dari situ, bukan urusan itu, bukan bagian saya. Mau nanya nih Pak, solusi ya. ya, Ini, ini kan Hong Kong ini kan ada ratusan ribu PMI gitu hmm, kan. Terus masih ya, ini ada apa tuh 75% belum terdaftar gitu. Terus dengan keterbatasan personal kita ini saat relawan canvassing dan juga batas waktu kita punya waktu hanya hari Minggu itu solusinya kita bisa canvassing sebanyak-banyak itu seperti apa Pak? Ya, terima kasih Pak ya. oke. Nah, tadi saya bilang saya ada 2 cara ya. Satu melalui passing, melalui tatap muka ketemu ya. Yang kedua adalah melalui sosial media ya, melalui sosial media. Sosial media itu banyak ya, mulai dari kita bikin kajian kayak gini, ini bagian dari luar biasa nih ya. Kemudian yang kedua adalah teman-teman bikin WA group. Jadi gini, sekarang ini kan sosial media luar biasa nih, luar biasa pengaruhnya dan juga lumayan efektif karena lebih murah dan bisa cepat. Sekarang ini kan kalau teman-teman saya nggak tahu di Hong Kong ya, tapi Hong Kong bisa lebih awal tuh karena dia kota kota yang luar biasa Hong Kong ya. Di Jakarta itu sekarang dan di beberapa daerah Jakarta terutama ya, itu mall-mall sepi, mall ya, mall plaza tuh sepi. Bahkan beberapa pasar juga sepi. Nah, yang kedua adalah mall dan pasar sekarang tuh bahkan jualan online. Dia hanya jadi tempat apa namanya showroomnya aja. Dia jualan online, nanti tinggal gudangnya ngirim segala macam. Nah ini ada satu fenomena seperti itu, sehingga memang orang lebih senang sekarang
dan lebih efektif, jangkauannya lebih luas gitu kan, itu melalui sosial media. Nah, kemudian ada istilah di sosial media ada namanya marketplace. Marketplace, tapi nah kita yang misalkan kita pedagang UKM, kita bisa daftar ke situ tuh. Nah, tinggal nanti kita ikut aturan UKM. Nah, yang ketiga sekarang, cara jualannya berbasis komunitas. Komunitas. Dengan cara apa? Kita bikin WA komunitas, grup WA komunitas. Kan WA sekarang berapa nih jumlah maksimumnya? Bisa 1000-an loh. Ya, bisa 1000-an. Nah, kita pakai sistem ketuk tular, kita bikin komunitas-komunitas, misalkan komunitas berbasis suku, berbasis hobi, berbasis ya banyak hal lah ya itu kan. Banyak hal kita bisa bikin dan kita kendaliin. Nah, sepanjang WA grup itu dan grup itu kemudian bisa memberikan benefit, memberikan yang mereka suka, ya misal kita bikin pengajian online, bikin tanya jawab seputar masalah kesehatan perempuan, ya tentang tentang anak misalkan itu kan, yang itu bermanfaat lah, mereka insya Allah akan ikut. Kuncinya adalah baik yang online maupun yang tadi canvassing gitu kan, intinya kita memberikan manfaat kepada mereka. Nah, intinya itu. Nah, sekarang misalkan saya pribadi misalkan ya, dalam banyak hal saya punya WA khusus tuh. Entah itu ada yang saya bikin buat jualan saya gitu kan, buat jualan atau yang saya pakai buat hal-hal lainnya lah. Nah, teman-teman ya bisa secara berkelompok atau bahkan kalau mau udah bisa secara perorangan, satu orang itu bisa bikin WA group. Ambil contoh misal gini, Bunda Mirah kampungnya dari mana? Saya dari Sukabumi, Pak. Nah, di Sukabumi bisa bikin tuh ya apa namanya komunitas PMI Sukabumi misalkan grup WA-nya. Sudah ada, nggak apa-apa, udah ada milik orang lain yang handle, kita bikin lagi nggak apa-apa. Tinggal nanti kita modifikasi, misalkan apa namanya kita khusus kota, misalkan. Ada nggak sudah grup WA-nya Mbak, yang Bunda, yang Sukabumi, Belum, khusus Sukabumi? Belum kan? Nah itu bisa tuh, belum. ya itu bisa. Nah tinggal kita isi dengan suatu manfaat lah tentang hadis-hadis yang motivasi, tentang kisah-kisah baik segala macam. Terus kita sampaikan sahabat-sahabat ini sengaja kita bikin grup untuk silaturahim, saling sharing segala macam gitu. Hanya saja memang kita harus pengelola WA ini ya harus kuat mental, kemudian mau ngomong, mau memberikan Sabar, Pak. manfaat, mau care, mau peduli sama mereka gitu. Ya, ini sekali lagi bikin WA komunitas itu menjadi salah satu terobosan agar tadi, kalau tadi kita canvassing kan kita harus bisa cuma hari Ahad doang. Dan kadang-kadang kalau ketemunya paling cuma 5 orang, 10 orang, atau 20 orang kan itu. Tapi kalau kita bikin WA, Bunda Amira Sukabumi, terus kemudian Bunda Ibu Fitri dari mana kampungnya? Ibu Fitri. Tangerang. Nah, bikin Tangerang. tuh WA Tangerang atau WA Banten Group. Nah, gitu kan. Intinya tadi kita bikin sesuatu yang manfaat lah buat mereka pelan-pelan sehingga nanti ada yang sekali-sekali kita kirim tulisan tentang politik, kita perkenalkan segala macam. Siapa yang diundang? Yang diundang ya yang kira-kira apa namanya tidak menimbulkan masalah dulu, ya pelan-pelan terus. Insya Allah nih, ya kalau kalau nah nanti dilihat tuh yang kira-kira semangat kita pindahin ke grup yang lain lagi, yang grup udah militan seperti itu. Jadi sosial media itu sekarang itu menjadi penting. PKS menyapa itu bukan hanya PKS menyapanya secara fisik, tapi juga secara online. Karena murah, mudah, dan cepat. Ya, cukup kita tiap pagi kita bikin assalamualaikum, gimana kabar semua, apakah apa namanya sehat-sehat semua, sudahkah berinfak hari ini minimal Rp1.000 pada subuh, sudahkah apa namanya menelepon keluarga di kampung, yang kayak gitu-gitu tuh, gitu. Nah, yang itu paling ringan tuh. Nah, kalau yang lain lagi ya lebih bagus lagi kita
yang penting kita punya ini ya, punya tim khusus, punya tim semacam tim lead banknya, tim risetnya. Oh, kita mau ngapain di sosmed nih? Kita bikin apa namanya? Kita bikin ini, bikin itu segala macam lah. Kita bisa bisa bikin konten yang lucu-lucu atau sekedar kita ngambil konten dari yang lain-lain lah. Karena memang nanti kalau sosmed itu mesti rutin ya, mesti rutin kita ngasih konten biar mereka juga nggak bosen lah. Jadi sekarang suka nggak suka tuh Bu, sosial media menjadi penting banget ya, menjadi penting banget. Nah kuncinya kan, mari saya tanya, ternyata teman-teman ada tuh yang sudah biasa main sosmed ya, sudah biasa bikin konten ya. Nah ini penting tuh. Nah hari ini kita sosial media tuh menjadi satu keharusan buat bisa menjangkau secara menyeluruh ya. Nggak mungkin 70 hari ini kita menjangkau ratusan ribu orang. Maka suka nggak suka harus bikin konten. Itu yang tadi yang perorangan ya. Nah, yang berikut lagi adalah mau nggak mau harus bikin Facebook khusus. Facebook PKS Hongkong. Sudah ada belum PKS Hongkong? Sudah. Nah, sudah Kalau aktif Facebook nggak? Facebook grup ya. Adanya WhatsApp. Kalau grup kayaknya kita belum bikin gitu, community PKS Hongkong itu gitu. Nah, Belum boleh. ada. WA kan bisa tiap harian kan. Bisa bahkan kalau lagi santai bisa. Saya nggak tahu teman-teman boleh nggak di jam-jam kerja tuh masih buka WA? Masih boleh nggak tuh buka handphone? Saya 24 jam Nah, kecuali lagi. Boleh ya kan? Kak, tapi Itu bukan efektif. homework biasa gitu. Ya pintar-pintarnya lah ya, jangan sampai melanggar lah. Ya. Nah, WA grup tuh luar biasa ya. Bahkan ada WA, bisa WA call. Nah, itu sarananya lah. Nah, tadi saya sampaikan tadi di awal itu tentang hakikatnya tuh. Ya, luar biasa lah kalau kita bisa mengajak orang dalam kebaikan. Pahalanya luar biasa. Ya. Nah, bagaimana kita bisa mengajak itu? Ya, mau nggak mau nih kita harus kajian tuh. Kajian dimanapun tuh harus ikut. Malam minggu ini kajian di mana, besok di mana lagi, ikut aja. Semakin pinter kita, nah kalau teman-teman lihat nih di background saya ini, saya buku saya banyak. Buku dulu saya punya uang dikit beli buku terus ya. Biar kita paham, kita ngomong ini kita ngerti, kita ngomong ini ngerti. Tidak asma, apa tuh asma? Asal mangap atau omong doang Oh, gitu kan. Jadi pembendaharaan Ya katanya omong doang lengkap nggak ya boleh, Kak, kita luas harus ya Kak. pakai referensi. Ya referensi kita terbaik adalah hadis dan Quran. Terus baca intinya gini ya, baik sosmed ataupun yang tadi apa namanya canvassing, intinya banyak orang tuh ingin diperhatiin, ya, banyak orang ingin diperhatikan, nanya gimana kabar kalian semua, ya. Di Hong Kong itu 100% perempuan atau ada laki-laki juga? Ada laki-laki juga Kak. Ada ya, gitu. Berapa laki-laki persen Ada. laki-lakinya? 5, 10? Banyak Kak, banyak 5 lumayan. 10%. Udah lumayan banyak ya Teh. 20% Nah, mungkin. oke. Nah, bekerja di Hong Kong. Iya, Ada yang sudah 10 tahun, 20 tahun? ada. Ada. Nah, kan ya ini penting nih. Sehingga memang nanti kerja-kerja kita bukan hanya terkait pemilu, tapi bisa jangka panjang tuh. Kalau jangka panjang, terutama kita kan bicara tentang pendidikan tuh. Ya, tentang apa namanya, bikin, bisa jadi yang paling gampang ya bikin rumah Quran ya. Mungkin kalau rumah Quran mungkin gampang dan sudah ada mungkin ya rumah Quran. Kalau yang lebih tinggi lagi, bikin ya rumah kajian atau institut apalah, institut tentang pendidikan apa segala macam yang intinya kita bisa
punya visi besar. Bagaimana, saya sih dulu punya visi besar ya, teman-teman nih. Saya punya visi besar. Nggak, teman-teman tuh, terutama yang belum keluarga ya, itu nggak harus balik ke Indonesia tuh. Kalau bisa jadi warga negara Hong Kong, ya, kemudian bisa melanjut, yang punya kesempatan untuk bisa meningkatkan pendidikan gitu kan, bisa belajar lagi, bisa kuliah lagi di sana gitu kan, kemudian bisa mewarnai Hong Kong ya, dengan nilai-nilai keislaman, dengan nilai budaya Indonesia yang luar biasa. Itu bagi yang punya akses dan kesempatan kuliah. Nah, kalau yang nggak punya kesempatan kuliah, paling nggak teman-teman bisa belajar usaha, bisa usaha ya, dari kecil-kecilan dulu lah, kecil-kecilan dulu. Nanti bisa jadi Banyak Pak di sini kajian-kajiannya Pak juga. yang belajar bisnis Nah, ya. nah itu harus punya visi ke sana. Kita harus lebih lebih kalau banyak itu peluang besar buat kita ya gitu kan. Intinya adalah kita kita ngomong itu kan, ya tadi kita harus yang masuk dalam komunitas bisnis, kita harus ngerti bisnis. Yang masuk dalam komunitas tadi rumah Quran segala macam, kita juga punya konsen di sana segala macam. Nah, intinya kita mau harus banyak belajar dan kemudian kita bisa leading di masing-masing komunitas tuh. Nah, dalam Di konteks Indonesia pemilu, yang sudah buka klinik aja yang penghasilan 20 sampai 30 juta ada Pak. Masya Allah. Nah, itu tinggal diperbanyak tuh. Klinik pijat itu. Hmm, itu bisa diduplikasi. Jadi cara paling gampang, duplikasi aja. Ya, duplikasi diperbanyak dari yang sudah sukses. Nah, kita bisa ngundang mereka. Mereka sharing. Jadi kajian kita nggak harus monoton gitu kan. Bisa di satu saat nanti mereka diajak diskusi. Ya, kisah-kisah keberhasilan itu perlu kita angkat dan Insya Allah minggu untuk depan ya menjadi Pak. daya tarik bagi. Nah, boleh. Iya, nanti saya Silakan tuh. undang teman Nanti saya. nah diundang, apa namanya? Saya sebentar aja, dia mungkin nanti bisa sharing banyak tuh tentang keberhasilannya. Tinggal saya tambahin satu dua hal aja lah agar lebih variatif tuh dan lebih bermanfaat. Itu terkait bisnis. Nah, terkait politik, sekarang ini kan kita ada namanya kampanye gagasan. Nah, teman-teman nanti perlu perlu belajar juga tentang kenapa kemarin muncul tuh istilah PKS tuh, pekerjaan gampang, kesehatan, apa namanya, PKS, pangan murah, kerja gampang, sehat, mudah, gitu kan. Nah, itu juga mesti dipahami tuh, karena memang kenapa itu muncul, kan ternyata dalam berbagai survei, di Indonesia terutama ya, di Indonesia ini, yang paling dibutuhkan orang Indonesia hari ini adalah pekerjaan. Yang kedua adalah sembako murah. Yang ketiga adalah akses kesehatan, bahkan kalau bisa gratis. Nah, ini di Indonesia masih kayak gitu tuh. Nah, di Indonesia. Nah, tinggal kalau di Hong Kong, eh, apa yang paling, nah, saya mau tanya nih, apa yang paling dibutuhkan oleh teman-teman Hong Kong nih, secara umum nih, dari yang Eh, ratusan ribu tadi? Kebebasan beribadah sama makanan halal untuk dipermudah lagi gitu Pak. Nah, kita mesti disuarakan tuh, gimana kira-kira solusinya? Sama ini Teh Fitri. Kan teman-teman di sini tuh kerjanya tuh sampai ada jam 1 ya baru beres gitu Overtime kan. ya itu. Iya, itu gimana nih solusinya? Terkadang kan majikan itu kalau di kontraknya itu ya jam 10 ya. Terkadang kayak Hmm. libur juga kan kadang seenaknya juga kan. Tiba-tiba nggak boleh libur, tiba-tiba nggak boleh libur. Ada nih pasien saya kemarin, tangannya itu nggak bisa diangkat sama sekali, malah manggil pijat urut, udah dipijat urut seluruh badan, malah nggak bisa tidur. 2 hari tidurnya di kursi. Pas saya Hmm. mau pijat itu, saya mau terapi tuh dipegang aja udah menjerit gitu loh. Saya telusurin, Hmm. alhamdulillah ya waktu itu dalam beberapa menit saya pakai terapi akupuntur karena kan disentuh udah nangis, dipegang nangis, pegang nangis gitu kan. Hmm. Otomatis bingung kan. Ya alhamdulillahnya saya bawa jarum kan, saya akupuntur, udah rilis dalam beberapa menit, baru saya lakukan pijat, saya tanya pelan-pelan karena kan ada kamera ya di rumah majikannya. Majikannya nggak mau dibawa ke dokter gitu loh. Dia tanya ke saya gitu kan, terus liatin obat yang udah dimakan, ternyata kerjanya apa? Jaga kosan. Dia beresin kosan setiap hari, beresin spring bed belasan spring bed.
gitu. Anaknya kecil gitu, terus Hmm. ngangkat-ngangkat barang berat gitu loh. Itu kan kasihan gitu kan kadang ya. Kayak gitu. Itu mungkin harus dicarikan solusinya juga gitu. Ya, Seperti itu. Terus teman-teman saya jam 1 baru beres jaga kakek. Yang satu lagi setengah 1, setengah 2 kadang itu. Tidurnya kurang. setengah dua itu ntar mulai kerja lagi jam berapa tuh? Ya pagi, Us. pagi, pagi Hmm. gitu loh. Kadang kalau mereka belum makan kita nggak makan. Kadang ada yang makannya jam 10. Jadi tidurnya Hmm. nggak tentu gitu. Seperti itu. Hmm. Dan itu bukan satu dua orang gitu ya Pak ya. Itu gimana sih sebenarnya gitu kan permasalahannya di mana? Di kontrak atau memang dari si apa sih PMI-nya juga enjoy gitu kan. Kasihan tiap hari mandi malam, mau diterapi mau diobat apapun kalau pola hidupnya seperti itu, gaji sebesar apapun ya nanti kita korbannya di Indonesia. Ada yang kanker ginjalnya waktu itu juga apa ya? Ada yang ginjalnya bocor gitu ya, almarhum ya, Hmm. ada udah almarhum sekarang gitu kan. Pulang-pulang itu malah dapat banyak penyakit gitu. Hmm. Itu Hmm. teman dekat saya malahan gitu kan. Hmm. 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 Ya kasihan lah istilahnya. Banyak lah kejadian seperti itu. Oke. Nah ini bagus nih, diangkat nih. Di tim advokasinya sudah ada belum ya teman-teman di sana? Tim advokasinya itu kalau ada yang gini-gini. Kurang Untuk tahu ya. permasalahan gitu biasanya udah ada kan teh lembaga-lembaga gitu ya, yang Iya peduli ada buruh gitu. lembaga-lembaga. Kalau saya sendiri kan Teh Fitri tahunya itu kan teman-teman udah badannya ambruk baru datang gitu kan terus cerita Hmm. gitu kan. Makanya ya ini kan nggak bisa hanya untuk cukup diterapi dengan penanganan biasa ya, untuk obat aja. Tapi orangnya juga kadang ya terus mesti gimana, ditambahin gajinya enggak gitu kan. Ya jadi sebenarnya permasalahannya tuh di mana teman-teman apa emang enjoy seperti itu gitu. Sedangkan saya menyaksikan sendiri tiba-tiba mau liburan habis mandi terpleset nggak ada gitu kan, tahu-tahu udah kabar aja. Ya Allah gitu kan. Saya sering banget ya mendengar itu langsung ke teman-teman saya sendiri. Solusinya Hmm. gimana gitu loh. Supaya Nah, teman-teman tuh berani bersuara gitu loh. Bahwa ini bukan kerjaan aku loh. Dikontrak nggak nyampe jam segini loh. Kalaupun kita mampu ya harus ada lebih lah tambahan gitu kan. Seperti hmm. itu. Seperti itu sih Pak. Ini bukan kata orang ya, karena kebetulan di sini saya juga kan menerima konsultasi kayak Masya gitu. Allah. Bunda Amira Iya, luar kita biasa ada nih. Nur Asifa Rapi ya. Learning Hong Kong Pak gitu kan. Nur Nah, Asifa Learning Hong Kong di bidang kesehatan tradisional. berarti nanti gini, ini jangka panjang ya, jangka menengah lah punya jangka panjang. Kita memang perlu ada satu tim advokasi nih, ada satu tim advokasi. Kalau nanti apa namanya ada masalah-masalah gini, minimal minimal adalah advokasinya adalah konsultasi dulu minimal gitu kan. Hmm, Jadi grup-grup WA tadi tuh penting tuh. Ada masalah apa, kita jadi minimal kita jadi teman curhatnya mereka. Satu iya. itu. Sambil pelan-pelan kita akan meningkatkan kita sendiri harus berani juga dan kita harus punya tim advokasi tuh yang untuk apa namanya untuk backup mereka. Nah kemarin saya ketemu dengan Bang Jumhur Hidayat di DPP PKS ya. 2 kali saya ketemu hari Senin. Saya ketemu langsung secara khusus kita makan pagi gitu kan. Pak Jumhur ini kan salah satu eh, co-kapten. Co-kapten itu adalah tim 11-nya Pak Anies Baswedan. Nah, Pak Jumhur membawahi buruh, buruh migran dan seterusnya. Dan beliau kan dulu mantan ketua BNP 2 TKI. Kemarin kita diskusi dari bidang buruhnya PKS, kita kan dengan Pak Jumhur. Kita bilang Pak Jumhur ini apa kira-kira terobosan dari Pak Anies Baswedan nantinya untuk masalah TKI. Nah, salah satunya adalah di tiap KBRI itu akan ada semacam bidang khusus perburuhannya. Karena selama ini nggak pernah ada tuh. Ya, selama ini kan ya atas-atasnya ya lebih ke diplomat gitu kan. Nah, padahal Hmm. TKI ini adalah pahlawan devisa. Mereka udah berkontribusi besar kepada negara, tapi nggak ada satu bidang khusus, satu badan khusus di KBRI yang ngurusin masalah kayak gini-gini nih. Nah, itu kemarin dari Pak Juhur udah kayak gitu tuh. Ini satu solusi nih. Tinggal kalau dari negara sudah menyiapkan kayak gitu, katanya di Filipina mereka udah punya tuh kayak gitu. Hampir di seluruh apa namanya kedubes-kedubesnya Filipina di berbagai negara mereka ada satu divisi, ada satu badan yang memang ngurusin masalah hubungan industrialnya nih, masalah tentang tenaga kerjanya.
Nah, PR kita tadi tuh, kita satu menyiapkan orang-orangnya ya, yang bisa ngomong, bisa minimal adalah tempat curhatnya. Nah, yang kedua adalah kita bikin semacam, nanti saya akan diskusi dengan Pak Fatur. Tadi saya pagi ngomong ke Pak Fatur, rencana beliau mau hadir nih di sesi ini, cuma lupa mungkin. Saya lupa juga ngasih linknya, link acara hari ini. Nanti mungkin minggu depan Pak Fatur bisa hadir. Nah, kita bisa memperkuat tuh tim advokasinya. Sekarang struktur SMI sudah ada belum? Belum dibentuk Pak, mungkin menunggu setelah pemilu ya. Nanti Ya, saya ya. tanyakan lagi. Ya. Oke. Nah, SMI ini Ya. resmi ya. Ini saya partai ini. Ini resmi. Jadi yang organisasi resmi PKS di Hongkong nanti cuma SMI aja. Di antara yang lain-lain yang resmi ini SMI. Makanya teman-teman ini luar biasa nih. Dikasih amanah yang luar biasa ya. Yang resmi partai. Kalau dulu ada Unimik ya. Saya dulu pendiri Unimik juga gitu. Sama Dr. Iqbal atau ada yang lain-lain itu hanya binaan saja. Kalau Unimik itu binaan partai. Ada lagi yang lain itu adalah binaan personal. Nah, kalau SMI ini nanti resmi. Ini nggak gampang untuk bisa jadi organisasi sayap di PKS itu prosesnya panjang. Persetujuan dari bahkan sampai ketua majelis syuro ya. Nah, ini sehingga peran dari SMI ke depan ini sangat strategis nih. Karena dia benar-benar resmi partai gitu. Organisasi sayapnya. Maka kita akan pelan-pelan akan bangun SMI di Hong Kong ini menjadi satu organisasi yang kuat ya, yang mandiri. Amin. Karena ini panjang nih. Makanya saya dari awal kemarin kita diskusinya bagaimana membangun fondasi-fondasi organisasi karena kita nanti sedang membangun visi panjang nih. Kita SM ini bukan hanya kepentingan pemilu, tapi juga untuk Kebetulan kami juga butuh fasilitas nih, Pak. Buat nah, teman-teman yang sedang belajar, kita kan setiap minggu itu sewa-sewa hotel ya, kadang di lapangan gitu. Tapi apa yang kami pelajari pun resmi, Pak. Bermitra dengan Kemendikbud. Iya, nah gitu. bagus tuh. Apa yang kami lakukan itu jelas gitu sanadnya gitu. Nggak hanya Hmm, kumpul-kumpulan belajar-belajaran gitu. iya iya. Kebetulan juga saya juga kan pendidik nasional ya di bidang pijat akupresur. Makanya saya berani gitu, kayak gitu. Hmm, Iya. iya iya iya. Mari kita diskusi juga dengan tim bidang gurunya DPP, ada ketua bidangnya Ustadz Mati Agung ya, dan juga ada Ustadz Jumari segala macam. Itu rencana kita insya Allah ya proyeksinya lah untuk SMI-nya gimana, untuk pengembangan gimana. Karena kita melihat ya selama ini kan kita belum maksimal nih dalam penguatan penguatan teman-teman migran ya. Teman-teman migran eh, belum menjadi subjek yang maksimal. Masih tengah-tengah antara objek dengan subjek masih tengah-tengah gitu kan. Padahal Iya, Pak. kontribusinya luar biasa. Nanti kita akan atur lah bagaimana nanti. Saya sih harapan saya tadi Mudah-mudahan tuh. di Indonesia juga ya Pak ya, ada wadah tersendiri yang memang menyambungkan atas sesuai bidang-bidang yang kami sendiri di sini gitu loh Pak. Jadi Iya, nanti bisa saja nanti Indonesia kita tapi rasa inilah. Hongkong gitu loh Pak. Ya ya. Kan ada Nanti tuh kemarin baru ini minggu kajian nanti kemarin gitu saya kan, akan bilang tujuh ke tujuh tahun di Indonesia Ustaz sekarang Fatur datang ya. lagi mau kerja lagi. Kayaknya gimana gitu. Hmm, Iya, baru datang lagi minggu ah, kemarin. ya, Baik 7 tahun. teman-teman, iya 7 tahun di Indonesia, terus sekarang balik lagi ke Hong Kong gitu. Sinyal rada ini. Ada Iya, pertanyaan di chat tuh katanya. iya mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Ya, ada di Chat chat ya. tuh. Oke. Assalamualaikum Pak, sharing dikit ya. Mangga Ibu. Eh, Mungkin kesadaran dari kami rada kurang ya, terutama mungkin untuk di medsos. Apa salah satunya mungkin kalau hal-hal yang negatif mah, ya ini sebenarnya bukan hanya mau pemilu ya, tidak mau pemilu pun sebenarnya harus dibiasakan gitu. Kalau sesuatu yang tidak bermanfaat, apalagi menimbulkan pro kontra gitu, itu kan saat ini belum saatnya udah gak harus dilakukan sebenarnya.
tetapi kita lebih ke kinerja partai atau caleg atau capresnya gitu. Ini kesadarannya masih kurang gitu ya. Sementara saya sendiri tidak bisa ngomong terlalu jauh ya. Terus tapi tidak bisa menyalahkan juga mungkin karena edukasi ke teman-teman ini sampai saat ini boleh dikatakan belum ada, kecuali kalau cuma di grup kayak gitu kan orang juga belum tentu mau baca gitu loh Pak. Solusinya bagaimana ya Pak? Kalau menurut pendapat saya sih ini ya apa namanya? Ketika kita menjelekkan calon orang sebenarnya sedang memviralkan orang tersebut gitu. Ya, Bukannya makin jelek, iya kalau yang saya rasa gitu ya sepertinya gitu. Karena saya sendiri suka kalau ada sesuatu apa gitu ya, terus saya mencari orang ini siapa sih gitu, kepok lah istilahnya gitu kan. Nah dari situ ada positif ada negatifnya sih, misalkan ketemu orang baru, nah seperti itu Pak. Mudah-mudahan nih ada pencerahan buat kami, terutama kami yang di sini mungkin sebagai boleh dikatakan leadernya gitu ya untuk ada kesadaran meng-up kegiatan-kegiatan baik itu partai, caleg ataupun capresnya gitu. Terima kasih Bapak masukan. ya dengan Ibu So tadi saya sempat terpental. Bu Haja Ginda Aprilia dari Oh Bogor. gini. Oh, Waduh, amin. sering Masya dengar Allah. sering dengar Iya Bu namanya, Haja. sering Masa dengar sih? namanya dari Pak Fatur ya. SMI belum dulu ya Pak ya. SMI masih saya tahan. Itu rompinya masih saya tahan. Insya Allah habis pemilu nanti kita Ya, eh, di ini kali dibentuk. Terima kasih ya Bapak. teman-teman yang lebih paham lah. Ya tadi gini ya prinsipnya tadi ya, saya sepakat bahwasannya kita tidak perlu menjelekkan orang lain lah. Kalau kritik terhadap rejim itu sebagai dalam konteks edukasi harus. Tapi bentuk kritiknya ya kita menyampaikan fakta, kemudian dengan penyampaian yang pas gitu kan. Nah, kritik harus, karena kalau kita nggak kritik rejim yang salah itu ya orang lain nggak akan tahu di mana salahnya. Kayak hari ini kan ketika rejim Jokowi ini bermasalah gitu kan, tapi yang ngeritik itu sedikit, jadi kesannya ya baik-baik aja. Padahal kondisi hari ini kita di Indonesia ini setback jauh, setbacknya mundur banget nih. Dalam konteks ekonomi kita mundur, dalam konteks demokrasi juga kita mundur, ya. Nah ini yang terjadi. Artinya kita nggak perlu menjelek-jelekan Jokowi, tapi yang kita perlu lakukan adalah mengkritik Pak Jokowinya, mengkritik dengan cara yang baik, ya, dengan data, dengan fakta, dengan bahasa-bahasa yang sebisa mungkin apa namanya tidak menyakiti orang lain. Yang kita kritik bukan orangnya, tapi adalah kebijakannya. Ya, jadi kita tidak menyerang Jokowi itu kurus jelek gitu, jangan. Ya, yang kita kritik adalah kebijakan tentang ekonominya, kebijakan tentang demokrasi yang bermasalah dan seterusnya. Jadi kita fokus aja tuh, fokus ke satu, jangan kita nyerang ya, jangan nyerang yang personal, karena biar bagaimanapun orang nggak suka diserang. Tapi tugas kita bukan bukan menyalahkan pendapat orang lain, tapi kita meluruskan pendapat orang lain. Nah, bagaimana cara meluruskannya? Ya suka nggak suka ya kita harus yang pertama adalah menyampaikan dengan simpatik. Ya, kalau teman-teman di sana kan lebih banyak personalnya, gitu. Ya mau nggak mau menyampaikan sesuatu dengan simpatik. Yang kedua adalah kita harus punya argumen yang pas, argumen yang memang mudah dipahami oleh orang lain. Oh iya ini benar nih apa yang disampaikan oleh Bu Ginda, oleh Bunda Amira dan seterusnya. Oh ini benar gitu. Nah, tapi cara benar ini bukan dengan sesuatu yang tidak simpatik ya. Nah, makanya PKS kan kita oposisi, tapi kita selalu kita kritiknya dengan data, dengan fakta gitu, bahwasannya memang kita berseberangan dengan Pak Jokowi bukan karena kita nggak suka Jokowi, tapi karena kebijakan Pak Jokowinya yang merugikan orang banyak. Nah, itu yang poin utamanya tuh. Jadi
bukan nyerang tapi mengkritik. Apa bedanya? Gitu kan. Bedanya tipis nih. Kalau nyerang kan emosi, nyerang itu emosi sesaat, ya emosi sesaat atau kepancing kita. Tapi kalau ngkritik enggak. Mengkritik itu ya kalau perlu kita kaji dulu, kita pelajari dulu gitu kan. By data, by fakta. Itu bedanya tuh. Ya, dan kalau kritik wajib menyampaikan kebenaran kepada penguasa itu kewajiban kita bagi orang yang ngerti. Kalau dia diam aja, dia kena apa namanya? Kena dosa juga, dosa yang luar biasa bahkan. Terus gitu kira-kira tuh Bu Ginda. Nah, yang kedua adalah tadi ini ada pertanyaan juga ya dari chat ya. Nah, sekali lagi adalah saya tanya apa yang paling dibutuhkan oleh teman-teman di sana? Tadi mulai dari advokasi tadi ya, advokasi yang teman-teman yang kerjanya itu di luar batas kerja ya. Kedua adalah perhatian-perhatian. Yang ketiga tadi ya, teman-teman udah bikin apa namanya, bikin lembaga-lembaga, bikin program-program itu udah bagus ya. Saya mau tanya, komunitas yang di teman-teman ini ada nggak yang PKS-nya nih ya? Di Hongkong tuh jumlahnya berapa? Jumlahnya ada 100, 200, 500 ribu. Jumlahnya berapa nih? Komunitas seperti apa, Pak? Majelis atau Ya, PKS atau PKS-nya dulu. mungkin PKS-nya dulu, PKS-nya. PKS berapa ratus ya Teh Fitri ya? Kalau digabung. Saya kurang tahu soalnya banyak-banyak teman-teman Gerindra masuk juga dan juga banyak yang teman-teman PKS yang sudah tidak aktif lagi gitu kan Mas. Jadi pastinya sih nggak tahu. Lempar lagi ke Teh Ginda, kira-kira Teh Ginda punya perkiraan jam berapanya Teh Ginda? Bu Haja gimana Bu Haja? Ini kan kita masing-masing masing-masing grup lain ya Pak ya. Kita ini ada beberapa tim. Selain itu juga ada yang masih di Hongkong juga tidak mau masuk grup gitu. Tapi insya Allah nanti kalau pas pemilu mah, kalau PKS itu udah, kalau yang di Indonesia udah pasti ya ke PKS. Intinya kalau PKS itu loyal dan insya Allah tetap ada 1-2 orang sih yang melipir gitu, tapi itu nggak berarti. Insya Allah Berapa jumlahnya Teteh perkiraan? Jumlahnya gini, udah nggak bisa ditentukan, tapi kemarin yang hadir di itu sekitar 130 dan yang di grup militan juga itu yang lama-lama mungkin di sekitar 50 ya Teh ya. Jadi kita Ya intinya ratusan lah ya, belum menjadi satu ratusan lah grup ya. ya. Insya Allah mungkin di atas 200 lebih lah Pak. Kalau kita bersatu gitu. Kita ininya sekarang ini mencar-mencar Pak gitu. Mudah-mudahan nanti kalau ada SMI kita bisa satu wadah, bisa satu komando gitu. Yang lain bisa nurut, bersatu ada di grup militan gitu Pak. Ya, ya itu modal ya, itu modal besar ya. Dulu buat satu kisah ya, Rasul itu 13 tahun di Mekah itu ada yang bilang hanya sekitar 55 orang gitu. Baru kemudian terus berkembang lah. Artinya memang tinggal edukasi Pak. Nah, tinggal edukasi edukasi. Sebenarnya karena berbeda sekali mungkin antara bimbingan di di Zoom dengan langsung gitu loh Pak. Dan emang pada faktanya emang belum gitu. Iya. Ya ini saya udah diskusi sama Bang Fatur ya. Intinya kita juga terus mikirin yang efektif ini gimana nih supaya Hong Kong ini nggak kalah dengan Malaysia, nggak kalah dengan Jepang, nggak kalah dengan Korea kan. Korea, Jepang dan Malaysia ini memang luar biasa mereka ya gitu kan. Tapi insya Allah lah, saya kan Allah kan punya ini tuh. Allah akan berikan ujian khusus, tapi juga insya Allah Allah akan berikan karunia khusus gitu. Artinya adalah kita punya masing-masing negara, masing-masing daerah itu punya kekhasan sendiri lah gitu kan. Hongkong kan militan semua nih perempuan-perempuannya gitu kan. Malaysia mungkin ya ada laki-lakinya banyak. Hongkong di Jepang dan juga di Korea banyak laki-lakinya. Di Hongkong ini kan beda perempuan nih. BEM semua nih, barisan mama militan. Iya, di sini nah, maaf Pak,
Ya, Di sini kesadaran untuk menggunakan hak suaranya itu emang rada minim ya. Nanti teman-teman jangan heran di saat canvassing itu nanti penolakan-penolakan itu yang luar biasa. Tapi ya dapat aja kita suara sih sebenarnya. Tapi emang dominannya seperti itu karena mungkin mereka tidak terlalu tahu tentang seluk-beluk di Indonesia. Mereka juga tidak tahu sulitnya di Indonesia. Mereka tahunya mereka bergaji besar, siapapun presidennya, kalau pemimpinnya, uh, gue nggak mikirin gitu lah. Iya. Seperti itu oke. Pak, kesadarannya Iya, ini terus Nah, gini, kesadarannya Bu ini Haja, masih ya, kurang. Afwan, Hmm, ini menyambung hmm, tadi Bang Rusti bilang kekasan sendiri nih, kembali ke canvassing ya, gitu kan. Kemudian Bu Haja barusan, kan kita memang secara face to face atau offline-nya kan belum ada edukasi ya, itu kan secara online. Nah, dengan adanya perbedaan yang dulu dan sekarang, apakah mungkin ya, bukan permintaan atau apapun itu nggak ada, eh, istilahnya boleh nggak kita punya style sendiri untuk bercanvassing dengan cara mungkin pengalaman masing-masing gitu. Kira-kira ada nggak sih kita kewenangan untuk diri kita sendiri menyampaikan canvassing seperti apa gitu. Misalkan, oh saya mah pengertiannya seperti ini gitu kan. Makanya tadi pengertian saya menanyakan secara globalnya itu apa kan, menawarkan gitu kan, sampai closingnya ibaratnya mengajak gitu kan, mencontohkan sampai closingnya jadi gitu kan seperti itu. Dan setiap individu itu kan terkadang mengartikan atau memahami apa yang disampaikan itu kan berbeda-beda. Nah, boleh nggak kami di sini misalkan seperti saya nih, kayaknya sih begini deh artinya ya udah deh aku lakuin kayak gini aja. Apalagi misalkan orangnya yang memang jago marketing atau memang yang biasa bisnis atau sama sekali nggak tahu bisnis tapi hanya punya semangat aja. Kayaknya begini deh, nawar-nawarin aja deh gitu kan. Itu kira-kira bagaimana itu Bang Rusti? Mohon maaf. ya, jadi itu pentingnya tim ya. Karena kita antara satu dengan lain itu pasti punya kemampuan dan kelemahan yang beda-beda. Ada yang memang dia itu dikasih kelebihan jago ngomong, ya jago ngomong, tapi kekurangan dia disuruh kerja susah, disuruh eksekusi nggak bisa. Iya. Ya, jadi emang tugas dia bagian marketing aja. Marketing itu disuruh produksi nggak bisa dia. Misal kita punya jualannya kue, kue apa ya, kue apa, kue cake lah, kue keju segala macam. Yang marketingnya jago dia suruh jualan, dikasih target lah misalnya berapa, target sehari laku 20 atau 100 Makanya misalnya. konsultan marketing mahal banget ya, Pak. Nah, iya. Tapi suruh bikin nggak bisa. Dan sebaliknya, orang yang jago bikin, disuruh jualan. Jangan, saya nggak bisa ngomong. Nah, makanya perlu ya, nanti ada yang bagian produksi. Nah, bahkan kalau udah jago, udah makin gede, itu ada yang butuh namanya bagian perencanaan. Nah, di luar perencanaan ada lagi namanya bagian engineer-nya. Dia ngatur semua tuh. Dari A sampai Z, ini polanya seperti apa gitu kan. Nah, itu kaptennya seperti itu kapten tuh. Dia ngatur, oh ini yang pas nih, si A ini bagian belanja, si B bagian produksi, si C bagian marketing, si D bagian keuangan. Nah, itu pentingnya tim tuh, saling menguatkan ya gitu. Nah, itu satu tuh. Jadi teman-teman yang paling paham nanti kalau bikin tim seperti apa. Yang kedua, kami di Jakarta itu sama variasi, ya variasi pola kanvasingnya. Yang paling gampang biasanya adalah bakti sosial, belanja murah. Belanja murah itu dipadukan dengan misalkan konsultasi kesehatan atau Kalau saya berobat. bekam gratis, Pak. Nah, Dan masak-masak pijat di iya luaran. kayak gitu, benar. Bekam, berobat Konsultasi kesehatan. gratis, Berarti kita ada ya kebebasan ya, administrasi. Pak ya, untuk Hmm, menyampaikan canvassing Saya pakai banyak tidak cara ya, harus jasa ada yang macam-macam. Itu tidak ya harus seperti yang saya dianjurkan sampaikan. begini-begini Bagaimana? misalkan gitu ya, Pak ya. Bagaimana gitu? Enggak, yang sesuatu yang kita bisa aja, baik Hmm. secara kemampuan pribadi kita atau kalau memang kedua tadi kebutuhan teman-teman di Hong Kong apa nih? Mereka kalau kita kasih ini suka nggak ya? gitu kan. Jadi kan intinya begini, bagaimana kita memberikan, menawarkan sesuatu yang dibutuhkan mereka.
Nah, supaya mereka tertarik ya kita perlu gimmick-gimmick tadi tuh, perlu hadiah-hadiah, perlu ya hadiah misalkan ada satu pertemuan gratis konsultasi kesehatan, gratis bekam, gratis akupunktur gitu kan. Nah, variasi lah apapun ya. Berarti boleh memilih pola apapun yang memang sesuai Boleh. bidang kita, sesuai yang Nah, kita pahami ya Pak ya. Tidak harus misalkan boleh. kata Bang Rusdi, Bunda kan pastinya seperti ini. Nah, sedangkan saya nggak paham gitu. Berarti boleh Hmm, ya tidak dipakai ya. boleh, tapi intinya semuanya disuruhin, semuanya dimusyawarahkan. Iya betul. Nah, musyawarah ini adalah dalam rangka untuk apa namanya menggapai pertolongan Allah, dalam rangka untuk menghadirkan keberkahan. Ini selalu surah itu, nah surah ini nggak usah kita berdebat siapa yang paling bagus, siapa ini. Kita surah itu dimulai dengan doa, ya Allah berikanlah petunjuk apa yang kami butuhkan, apa yang kami apa namanya bisa lakukan segala macam. Dimulai dengan doa supaya kita nggak sombong, kita kalau nggak selesai surah, dipaksakan harus diputus, tunda besok. Kita berdoa lagi sama Allah, kita minta petunjuk, ya Allah apa nih yang paling pantas. Karena tadi ya, kalau kita, tadi salah satu tadi materi tadi, intinya kita banyak istighfar dan banyak doa tuh. Sehingga nanti pada akhirnya ketika kita diuji sama Allah, ya, kemudian Allah memberikan pertolongan. Baik, Petunjuk itu terima pertolongan kasih. Allah juga tuh. Nah, itu. Jadi itu tuh banyak orang kemudian organisasi pecah karena semua merasa benar. Nah, kalau udah semua merasa benar, Allah cabut keberkahannya. Kalau Allah cabut keberkahan, nggak akan ada kemenangan, gitu kan. Nah, jadi sekali lagi adalah disurahkan. Memang pasti ada tuh tipikal orang yang sangat sangat mau buru-buru. Ada orang yang tadi nggak bisa eksekusi. Nah, itulah seninya. Itu bagian dari ujian, gitu. Ya, Hmm. bagian dari Ada yang ujian. japri saking asik lupa waktu katanya Pak. Nah, oke ya. Ada yang japri saya ini. Oke, nanti gini. Nanti tema-tema berikutnya nanti kita bahas tentang ekonomi bisnis ya, entrepreneur sharing. Nanti setelah itu nanti kita akan bahas tentang politik ini, tentang Baik, politik, baik. tentang ini apa namanya urgensinya jihad siasi, jihad politik saat ini gitu kan. Saya sudah Baik, pernah baik. menyampaikan kan jihad paling utama hari ini ya politik. Kenapa jihad paling utama? Karena ujung dari politik itu dari pemilu nanti adalah harus memberikan solusi bagi masyarakat Indonesia yang nggak punya kerja jadi kerja ya karena ke depan kita berharap besar ya TKI itu berkurang gitu kan berkurang ya dengan catatan di lapangan di dalam negeri ya harus lapangan pekerjaan harus harus tersedia dan berkualitas gitu kan. Kalau gajinya Betul. kecil ya teman-teman yang lebih lebih nyaman di luar negeri. Nanti kita bahas kapan-kapan. Kalau minggu depan kita bahas tema tadi apa? Sharing apa tadi teh? Sharing bisnis ya. Tadi iya kita ke ini deh penguatan penguatan kita terhadap pemahaman politik dan pemilu itu Oke, sendiri deh. Sepertinya itu oke ya. lebih tepat ya karena notabene kan politik orang bilangnya aku nggak politik-politikan deh padahal sebenarnya hidup aja butuh politik tau butuh matematika. Matematika Hmm, itu kan politik gitu loh, bagi saya ya gitu kan. Kita oke. mungkin edukasi seperti itu. Baik Bapak, terima kasih banyak. Insya Allah. Saking asiknya lupa waktu dan jamri saya, barakallah, masya Allah gitu kan. Makin malam makin asik ya, sayangnya nggak ada kopi. Ya, ya, Nggak ya. ada kopi ya Pak. Terima kasih banyak, terima kasih Oke, Allah. jadi kalau Semoga apa yang disampaikan itu tadi udah langsung kesimpulan aja ya Pak. ya siap. Hmm, Iya, semoga apa yang disampaikan menjadi amal jariah dan jembatan datangnya edukasi-edukasi dan ilmu-ilmu kebaikan yang membawa kita menjadi lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin doa akan disampaikan Bang Rusdi. Mangga. langsung aja doa penutup majlis aja, doa penutup majlis. Oh baik baik. Mari kita Ya, tutup dengan sebelumnya saya mohon maaf kekurangan hanya milik saya, kesempurnaan hanya milik Allah. Semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini, insya Allah bertambah jamaahnya, bertambah keberkahannya, yang muqallibal qulub, walaupun hanya malam, walaupun dilakukannya malam, tapi ini adalah siraman rohani terbaik bagi kita semua amin. disanding kendala di dunia ini ya. Banyak kemelut kehidupan yang memang tidak disangka-sangka terkadang datangnya. Semoga di alam bawah sadar kita, di bawah tidur kita membawa kebaikan setelah Amin. pengajian ini. Amin amin ya rabbal alamin.
Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bi barakatin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bang Rusdi, teman-teman Ya, semuanya, selamat istirahat. Terima kasih banyak. Semoga Allah berikan kesehatan dan kebahagiaan serta berkah di sisa usia kita semuanya. Wabil taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat Sama-sama istirahat. semuanya. Ya, ya, assalamualaikum.